Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani Galang Minggiang Mabian Basi, Rabu 29 Juni 2022. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam kami boleh lalui. Dan Tuhan bangunkan kami pada pagi hari ini ada dalam keadaan selamat. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Adalah Tuhan yang berfirman, mampukan kami untuk memahami dan melaksanakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama di dalam Ulangan 30 ayat 19 yang demikian. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan. Dan yang kedua di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah pilihlah kehidupan. Ulangan 30 ayat 19 mengatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak kecil kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan untuk menentukan langkah kita selanjutnya. Bahkan sampai dewasa pun kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang justru semakin banyak. Hidup adalah pilihan. Hal ini dengan jelas juga telah disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel, bangsa pilihan Allah, bahwa kepada mereka Tuhan memperhadapkan kematian dan kehidupan. Dan Tuhan menginginkan agar mereka memilih kehidupan. Untuk maksud itulah Tuhan memberikan hukum-hukumnya agar bangsa Israel menjalani kehidupan berdasarkan hukum-hukum Tuhan yang menuntun kepada kehidupan. Dalam kitab Ulangan 30 ayat 19 tadi yang sudah disampaikan, bahwa kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ada pilihan yang dihadapkan kepada kita yang bisa bermuara pada ujung yang berbeda. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, itu menjadi pilihan-pilihan kita. Dan kerinduan Tuhan bukanlah kepada kematian, tetapi justru kepada kehidupan. Ayat ini jelas mengatakan hal itu, pilihlah kehidupan, sebagaimana yang menjadi kerinduan hati Tuhan, karena Tuhan ingin bersekutu. Karena Tuhan ingin kita bersekutu dengannya dalam kelembutan, dalam kasih yang mesra. Untuk itu Dia memberikan begitu banyak firman yang berisi peringatan-peringatan mengenai jalan yang hendak kita pilih. Dan ayat yang kedua di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Banyak orang mencari hidup kekal, dan semua orang ingin masuk dalam kerajaan surga.
Tetapi tidak semua orang tahu jalan yang benar menuju ke surga. Puji syukur kepada Allah karena Dia telah memberikan Yesus Kristus, memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Alkitab mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus. Hidup kekal itu kita terima dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Tanpa itu tidak ada cara yang dapat kita tempuh untuk mengenal Allah. Kita dapat berbicara tentang Dia, tahu tentang Alkitab dan ajaran-ajaran di dalamnya. Bahkan kita bekerja keras dalam banyak pelayanan. Tetapi semuanya itu tidak mengantar kita menerima hidup kekal. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah langkah memasuki hidup yang kekal dan menemukan pengetahuan tentang Allah yang benar. Tuhan Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup kekal merupakan perjalanan kita dalam mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Karena itu percayalah kepada Yesus, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kekal tidaklah dimulai ketika kita mati dan masuk dalam surga, melainkan dimulai ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Melalui firman ini kita dapat belajar bahwa mengenal Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan adalah yang pertama, orang yang mengenal Tuhan akan menuruti perintah-perintahnya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Yang kedua, orang yang mengenal Tuhan tidak akan hidup di dalam dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan akan hidup dengan memancarkan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan pasti akan terus bertumbuh ke arah yang benar. Melalui kehidupannya akan terpancar cahaya-cahaya kasih yang dapat memberkati banyak orang di sekitarnya. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Dan ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu, hidup kudus dan dapat memancarkan kasih bagi sesama kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa dalam doa segala pergumulan yang kami hadapi, baik pergumulan sakit penyakit, masalah ekonomi dan kehidupan di dalam rumah tangga. Berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Berikanlah kami kekuatan dan kesabaran di dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Dan ajarlah kami senantiasa bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin kami, untuk bungkus kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.